Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Pendragon lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Eren pergi menuju kota kosmos untuk mencari guru lamanya, yaitu sang petarung Argos, untuk melatih Leon, si badut kerajaan. Argos di sana sedang melakukan duel di Battle Festival, sampai ia bisa membalaskan dendam putrinya kepada anak dari Count Lofrey, yaitu Morgan. Setelah Morgan memutuskan untuk ikut bertarung, dia dan Argos pun akan bertemu di babak final. Tapi, Shin pun berpindah ke kediaman Baron Dawson. Pengawalnya merekomendasikan Argos kepada Baron Dawson untuk dia rekrut, karena kemampuan bertarung dari Argos tidak main-main. Namun Baron Dawson hanya terdiam tanpa memperdulikan dua pengawalnya itu. Dua pengawalnya itu pun terus terbacot, di mana mereka yakin walaupun Argos jago, tapi dia nggak bakal bisa ngalahin Morgan yang terkenal karena kejeniusannya. Namun Baron Dawson yang mendengar nama Morgan pun menjadi kesal dan dia mengusir dua pengawalnya itu. Para pengawalnya itu pun pergi sambil merasa kebingungan. Kenapa Baron Dawson sampai semarah itu? Padahal Baron Dawson adalah seorang kesatria, tapi ia tidak tertarik sama sekali tentang turnamen ini. Ia bahkan tidak pernah berlatih lagi dan hanya merenung di ruangannya saja. Dua pengawal Dajjal ini pun terus gibahin Baron Dawson. Menurut mereka, Baron Dawson tidak layak menerima gelarnya yang sekarang. Sementara itu, Baron Dawson yang mendengar semua perkataan pengawalnya itu pun hanya terdiam. Dan dia terus memandangi sebuah benda sambil termenung. Ada dua panel penting di sini ya. Foto cewek yang merupakan putri Baron Dawson dan benda ini. Lanjut. Shin lalu berpindah ke Eren dan rombongannya yang pergi menuju sebuah penginapan. Mereka datang kemari karena Argos berada di tempat ini. Saat Argos datang ke kota ini, dia menginap di penginapan ini. Namun si Leon dan Eren pun menjadi ragu-ragu sekaligus ketakutan. Karena di depan penginapan itu sudah banyak para prajurit yang terkapar tak sadarkan diri. Ternyata masih terdapat seorang prajurit yang tersadar. Ia lalu bertanya, apakah rombongan Eren datang untuk menemui Argos? Dan Leon pun membenarkan pertanyaan kesatria itu. Kesatria itu lalu memperingatkan Eren dan yang lain untuk mengurungkan niat mereka dan pergi saja dari tempat ini. Karena setiap orang yang ingin menemui Argos pasti dia hajar sampai babak belur. Mau bangsawan, mau kesatria, dia bakal hajar semuanya. Sontak, Lindsay dan Irene pun menjadi ketakutan mendengar cerita dari kesatria itu. Sementara si Leon ia pun menjadi panik dan bertanya kepada Eren, apakah semuanya akan benar-benar aman? Eren lalu menenangkan mereka semua. Eren berkata untuk menyerahkan semuanya pada dirinya. Dan Shin pun lalu berpindah di mana Eren datang menemui Argos seorang diri. Eren pun mengetuk pintu kamar Argos untuk membuatnya keluar. Namun dengan ketusnya, Argos pun mengusir Eren jika dia tidak mau dibuat bonyok olehnya. Eren yang mendengar itu pun sempat terdiam sesaat. Dia lalu berkata kalau ia mengetahui insiden antara putrinya dan Morgan. Sontak Argos yang mendengar itu pun terkejut dan dia langsung mendobrak pintu kamarnya. Dan tanpa basa-basi, Argos pun mencoba untuk menyerang ke arah Eren. Eren yang terkejut pun langsung refleks menghindari serangan Argos itu. Walaupun ia masih menerima luka di pipinya. Argos tidak berhenti di sana saja. Ia pun lalu melancarkan tendangan berat yang langsung ditahan oleh Eren dengan kedua tangannya. Namun ternyata gerakan itu hanyalah tipuan saja, di mana Argos menahan tangan milik Eren dengan kakinya itu, dan dia pun lalu melakukan gerakan memutar badan dan melancarkan tendangan dengan kaki kirinya. Untungnya Eren masih bisa menghindari serangan itu setipis tisu. Eren sudah memperkirakan semua serangan Argos, di mana setelah ini Eren yakin kalau Argos akan menggunakan serangan favoritnya, yaitu The X-Kick. Dan benar saja, Argos pun langsung melancarkan sebuah serangan dengan kaki kanannya. Namun, Eren pun dapat menghindari serangan favorit Argos itu, dan Eren pun langsung berusaha mencari celah. Di mana Eren menggunakan sebuah serangan remeh. Ia menampar wajah Argos dengan tangannya. Sontak Argos pun menjadi terkejut dengan serangan Eren itu. Eren pun lalu tersenyum dan dia akan melancarkan sebuah serangan balasan, di mana Eren menggunakan gerakan yang sama seperti Argos lakukan tadi. Sama seperti sebelumnya, Eren pun juga melakukan gerakan tipuan, dan Eren pun juga sama, langsung melancarkan tendangan memutar yang walaupun berhasil dihindari oleh Argos, tapi si Argos tetap menerima luka di jidatnya.
Mereka berdua pun lalu sama-sama mengambil jarak. Dan di saat itu, Argos pun menjadi terkejut sekaligus kebingungan. Ia bertanya kepada Eren, apakah Eren telah meniru gerakannya atau Eren telah mengetahui gerakannya ini? Eren pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan Argos itu. Argos kembali bertanya kepada Eren, kenapa ia bisa mengetahui apa yang terjadi pada putrinya? Argos kembali bertanya, apakah si Eren dikirim oleh bajingan Morgan itu untuk membujuknya? Eren lalu menjawab bahwa ia datang kemari untuk merubah takdir Argos. Ia akan membantu Argos membalaskan dendamnya kepada Morgan, si manusia Dajjal. Jadi Eren meminta Argos untuk mendengarkannya. Dan scene pun lalu berpindah di mana si Morgan sedang melakukan aksi kejinya, di mana dia habis membunuh para gadis-gadis yang udah dia enak-enak. Ini kayaknya dua cewek yang tadi dah yang nemplok di part kemarin itu. Habis enak-enak dibunuh sama nih babi. Morgan pun merasa tidak akan ada yang menghentikan kemauannya ini. Karena dengan ketampanan dan otoritas bapaknya, dia jadi bebas mau ngapain juga. Dia pun tertawa dengan keras karena merasa dunia ini berada di bawah kendalinya. Dan dia pun lalu mengambil pedangnya yang habis cerot kedua cewek itu. Dia teringat kalau dalam 2 hari lagi dia akan melawan Argos di babak final. Dan dia akan memikirkan siapapun yang berani menentang keluarganya. Jilat-jilat gitu biar serem-serem. Tahu meme. Dan Shin pun lalu kembali ke posisi Eren yang tengah mengobrol dengan Argos. Di sana Argos masih belum bisa mempercayai Eren sepenuhnya. Mereka saja belum saling mengenal. Bagaimana mereka bisa saling percaya kalau begitu? Namun Eren lalu menjawab bahwa ia datang kemari hanya ingin menyelamatkannya saja. Namun sepertinya si Argos masih belum mau membuka hatinya. Dia bertanya, apakah dengan bantuan Eren ini, putrinya yang akan mati dapat kembali hidup? Sontak Eren yang mendengar itu pun langsung terdiam. Dengan nada yang amat kesal, Argos pun berkata bahwa putrinya menjadi korban dari si Morgan asu, di mana putrinya yang habis dienak-enak malah dibunuh. Dia menambahkan bahwa para bangsawan seperti Morgan dan bapaknya itu malah yang mengendalikan hukum. Mau setai apapun perbuatan mereka di dunia ini, tidak akan ada yang memberikan hukuman kepada mereka. Namun, jika di dunia ini tidak ada yang mau menghukum mereka, maka dirinya lah yang akan menghukum para bangsawan seperti itu, ucap Argos dengan mengeluarkan aura membunuhnya. Eren yang mendengar ucapan Argos itu pun memakluminya. Memang benar apa yang dikatakan Argos itu, hukum di dunia ini memang tidak adil. Tapi Eren pun memperingatkan Argos, jika ia melakukan balas dendamnya dengan sembrono, maka ia tidak akan bisa menghukum mereka. Dan dia akan malah dijadikan seorang kriminal, dan Argos pun akan dikirim ke camp pasukan Demon. Sontak Argos yang mendengar itu pun langsung menghilangkan aura membunuhnya. Eren kembali menjelaskan, jika sampai Argos dikirim ke camp pasukan Demon, maka hanya akan ada penderitaan tiada akhir yang menunggunya. Bahkan mati saja jauh lebih baik. Argos dan Eren pun sama-sama terdiam sesaat setelah Eren selesai berbicara. Argos pun mulai berkata, dari yang Eren katakan, sepertinya Eren sudah bisa melihat masa depan. Argos lalu bertanya, gerakan backhand counter yang ditunjukkan Eren tadi saat pertarungan mereka itu benar-benar sempurna. Apakah Eren mengetahui teknik miliknya? Dan Argos menambahkan, siapa Eren sebenarnya? Namun Eren lalu menjawab bahwa untuk saat ini ia belum bisa memberitahukannya. Namun Eren berkata bahwa dia tidak berbohong akan perkataannya. Dia dengan tulus ingin membantu Argos. Setelah berpikir sesaat, Argos lalu bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Namun Shin pun berpindah ke arena Battle Festival, di mana final antara Morgan dan Argos pun akan dilaksanakan. Terlihatlah banyak sekali orang yang ingin menonton pertandingan kali ini. Pertandingan antara anak bangsawan jenius Morgan Le Fay melawan bapak-bapak Kang Pukul berhasil menarik perhatian banyak orang. Bahkan Baron Dawson yang awalnya tidak peduli dengan festival ini pun juga datang untuk menonton pertandingan. Dan kita pun diperlihatkan ke posisi Eren. Di sana Leon berkata bahwa Argos tidak terlihat seperti biasanya, seperti ada yang berubah darinya. Dan Eren pun juga menimpali bahwa Argos kali ini terlihat sangat tenang. Lee Sin pun lalu bertanya kepada Eren, apakah ia telah berhasil meyakinkan Argos? Dan Eren pun membenarkannya, ia juga sudah melakukan beberapa persiapan. Mereka bertiga pun hanya termenung mendengar perkataan Eren itu. Dan sementara, Kon Le Fay yang ikut menonton pertandingan pun menjadi sangat percaya diri.
bahwa Morgan anaknya bisa mengalahkan Argos. Apalagi kemampuan Morgan dan Eder itu jauh berbeda. Dia pun menjadi tambah bersemangat. Morgan anaknya akan menunjukkan perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Dan terlihatlah Morgan dan Argos yang saling berhadap-hadapan. Morgan memulai pembicaraan, di mana ia bertanya bahwa Argos telah membuat saudaranya babak belur saat pertandingan waktu itu, bukan? Namun si Argos hanya terdiam saja tanpa memperdulikan pertanyaan Morgan itu. Morgan pun ngamuk karena dia dicuekin sama bapak-bapak. Ia pun mengeluarkan aura membunuhnya. Dia akan membunuh Argos di sini. Dan bush, Morgan pun semakin memperkuat aura membunuhnya. Hingga aura membunuhnya itu tersebar ke seluruh arena. Eren menyadari bahwa ini adalah aura yang tidak sembarangan dimiliki oleh seseorang. Pasti ada sesuatu yang janggal, ucap Eren. Dan kembali ke Morgan, di mana ia pun mengacungkan pedangnya kepada Argos. Ia berkata bahwa pertandingan ini hanya akan berakhir jika salah satu dari mereka mati. Jadi jangan menyalahkan dirinya jika ia membunuh Argos. Argos yang mendengar itu pun hanya tersenyum. Dia berkata bahwa itu kedengarannya bagus. Sontak Morgan yang mendengar itu pun langsung menjadi kebingungan. Lalu dengan mengeluarkan aura bertarungnya, Argos berkata, karena yang akan mati di sini bukanlah dia, tapi Morgan. Sontak Morgan yang mendengar itu pun langsung menjadi murka dan ia pun menerjang maju menyerang Argos. Namun dengan mudahnya Argos pun berhasil menghindari serangan Morgan itu dengan menunduk. Dan brak, Argos pun melancarkan serangan balasan di mana ia menampar pinggang dari Morgan dengan keras. Lalu suasana di arena pun seketika menjadi sunyi. Sontak para penonton pun menjadi kebingungan. Kenapa Morgan dan Argos sama-sama jadi terdiam, gak ngapa-ngapain. Sementara itu, bapaknya Morgan, Conlofre, dia ngamuk-ngamuk nyuruh Morgan jangan kelamaan main-main dan langsung bunuh saja si Argos. Namun sepertinya Eren sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan terlihatlah si Morgan yang seperti merasa kesakitan habis menerima serangan Argos. Dan Argos lalu berkata, enak nggak deh? Dan trot, Morgan lalu mengeluarkan banyak darah dari mulut dan matanya. Dan seketika Morgan pun langsung ambruk ke tanah setelah menerima satu serangan dari Argos. Sontak para penonton pun menjadi sangat terkejut melihat kejadian yang begitu mencengangkan ini. Dan Argos selalu berkata, enak nggak jadi mayat deh? Ucap Argos. Ternyata si Morgan langsung ngokat ditampar bapak-bapak. Zay, Irene dan Leon pun menjadi bingung tentang apa yang barusan terjadi. Karena seharusnya tamparan Argos tadi hanya mengenai armornya saja. Kok tiba-tiba tepar? Eren lalu menjelaskan bahwa yang dilakukan Argos tadi adalah penetration strike, di mana serangan Argos tadi dapat menghancurkan organ dalam milik Morgan. Tamparan Argos memang terlihat biasa saja. Namun saat tamparan itu mengenai Morgan, Argos melepaskan sebuah serangan gelombang yang langsung menembus armor milik Morgan hingga ia jadi tepar kayak gitu. Leon pun kembali bertanya, apakah hal semacam itu bisa dilakukan? Eren pun menjelaskan bahwa gerakan itu adalah teknik spesial yang diwariskan kepada petarung ilahi dari kuil Tiramis. Sontak Leon yang mendengar itu pun langsung merasa senang karena ia akan mendapatkan guru yang OP. Eren bergumam bahwa teknik itu bukanlah teknik yang bahkan bisa ia tiru. Eren mengakui Argos sebagai petarung yang terkuat. Sementara itu, si Conlofre pun menjadi syok melihat putra kesayangannya tepar digepuk bapak-bapak. Dia menyuruh pengawalnya untuk menangkap dan membunuh si Argos. Dan saking emosinya, Conlofre pun memutuskan untuk turun ke arena dan membunuh Argos dengan tangannya sendiri. Sambil mengeluarkan air mata, Conlofre pun ngamuk-ngamuk ke Argos yang berani-beraninya membunuh putra kesayangannya yang merupakan seorang bangsawan. Namun dengan santai, Argos membalas, bukankah festival ini hanya akan berakhir jika di antara mereka berdua mati? Itulah peraturannya, ucap Argos. Argos pun mengejek Conlofre dan anak-anaknya yang merupakan bangsawan culun yang bahkan tidak bisa menaati peraturan yang mereka buat sendiri. Sontak Conlofre pun menjadi tambah murka. Dia menyuruh Argos untuk gak usah banyak bacot, karena di wilayahnya dialah hukum itu sendiri. Namun di saat itu, datanglah Eren yang memutuskan untuk ikut campur dalam masalah ini. Eren menyuruh Conlofre untuk menyudahi semua kegoblokannya. Sontak Argos pun tersentak melihat Eren ikut turut campur dalam masalah ini. Conlofre pun menjadi tambah murka melihat ada seseorang yang berani ikut campur dalam masalahnya.
Ia mengatakan bahwa seseorang yang membela kriminal, maka dia kriminal juga. Eren pun membalas, jika dia kriminal, maka Conlofre juga seorang kriminal. Sontak Conlofre pun menjadi terkejut dengan perkataan Eren itu. Eren lalu menjelaskan dosa-dosa dari Conlofre, di mana Conlofre seolah-olah buta atas apa yang dilakukan Morgan anaknya. Dan Conlofre bahkan menghukum korban dari anaknya yang mencari keadilan. Eren menambahkan bahwa Conlofre tidak layak menjadi seorang bangsawan, karena dia hanyalah seorang idiot yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sontak Conlofre yang mendengar itu pun langsung terbata-bata, tidak bisa menjawab perkataan Eren itu. Conlofre lalu membalas bahwa perkataan Eren itu hanya mengada-ngada, dan dia bertanya, memang siapa Eren ini sampai berani berkata seperti itu padanya? Mendengar itu, Eren pun langsung melepaskan aura bertarungnya. Sontak Conlofre dan Argos yang merasakan aura Eren itu pun langsung terkejut. Dan sementara itu, para penonton pun menjadi sangat heboh saat melihat aura milik Eren berubah menjadi seekor naga raksasa. Di sana, aura Eren itu pun mengaum dengan kerasnya, sehingga membuat orang-orang di sana menjadi terkejut. Eren lalu memperkenalkan dirinya. Dia adalah Eren Pendragon, sang kontraktor White Dragon. Sontak orang-orang di sana pun menjadi tambah heboh saat mengetahui orang yang berada di depan mereka merupakan salah satu dari 5 duk terkuat di Kekaisaran. Sementara itu, si Argos masih termenung. Sepertinya ia tidak menyangka kalau orang yang akan membantunya adalah Duk Pendragon yang terkenal. Tapi si Conlofre malah tidak merasa takut. Ia malah menantang Eren untuk berperang. Ia yakin dengan kekuatan militernya. Conlofre bersikeras bahwa tindakannya ini memang benar. Eren yang mendengar itu pun hanya menghela nafasnya. Dia berkata bahwa Conlofre memang kriminal yang sejati. Eren lalu berteriak dengan keras. Ia memberitahu semua orang di sana alasan Argos mengikuti festival ini dan kenapa Argos menghabisi Morgan sampai seperti itu. Eren menjelaskan bahwa ini semua adalah berkat dosa yang dilakukan oleh Morgan Le Fay, di mana ia sering membunuh para gadis yang habis dia enek-enek dengan brutal. Sontak para penonton di sana pun langsung terkejut mendengar perkataan Eren itu. Eren menambahkan bahwa Putri Argos merupakan salah satu korban dari kekejaman Morgan. Sehingga Argos memutuskan untuk balas dendam dengan mengikuti festival ini. Tapi si Conlofre yang udah ketahuan kedoknya pun masih berusaha membela diri. Ia menuduh Eren memfitnahnya. Ia meminta Eren untuk membuktikan perkataannya itu. Mendengar itu, Eren pun lalu memanggil sebuah nama, yaitu Rian Dawson. Sontak Conlofre dan Argos pun terkejut mendengarnya. Dengan keras, Eren lalu memanggil kembali Rian Dawson, atau yang kita kenal sebagai Baron Dawson. Dan terlihatlah Baron Dawson yang langsung berdiri setelah Eren memanggil namanya. Eren pun berkata bahwa bukti atas kejahatan Conlofre dan Morgan ada pada Baron Dawson. Eren lalu bertanya pada Baron Dawson, 2 tahun yang lalu saat musim panas, putrimu dibunuh oleh Morgan Le Fay kan? Dan sebagai imbalan untuk tutup mulut, kau diberikan jabatan dan kekuasaan. Benar atau tidak? Ucap Eren. Sontak Conlofre yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Bagaimana Eren bisa mengetahui semuanya? Lalu sambil berlinang air mata, Baron Dawson pun lalu bercerita bahwa dia adalah ayah yang bodoh. 2 tahun yang lalu, dia menemukan putri tercintanya tergeletak terbunuh di jalanan. Keadaan putrinya sangat mengenaskan, di mana kedua matanya masih terbuka. Namun kondisi tubuh bagian bawahnya penuh akan darah. Dan di dalam genggaman tangan putrinya, ia menemukan sebuah baju kancing emas yang terukir simbol keluarga Le Fay. Sontak para penonton di sana pun menjadi sangat terkejut mendengar perkataan Baron Dawson itu. Baron Dawson melanjutkan ceritanya. Saat ia akan menuju ke kediaman Conlofre untuk mencari keadilan, ia malah dihadang oleh Morgan. Di mana Morgan mengancamnya untuk tutup mulut, dan sebagai imbalannya ia akan diberikan gelar dan kekuasaan. Baron Dawson lalu mengangkat kancing emas itu tinggi-tinggi sebagai buktinya. Para penonton di sana pun merasa penjelasan dari Baron Dawson ini masuk akal. Karena 2 tahun lalu, Baron Dawson hanyalah seorang kesatria biasa yang tiba-tiba menjadi seorang baron. Orang-orang di sana pun lalu saling berebut untuk melihat kancing emas itu. Sontak, Conlofre yang semua kedoknya sudah terbongkar pun hanya terduduk lemas. Dan sementara itu, Argos pun merasa terkejut sekaligus senang dengan apa yang terjadi. Ia pun lalu bertanya, bagaimana Eren bisa mengetahui ini semua?
Eren mengetahui ini semua karena di masa depan setelah Argos ditangkap, di sana Baron Dawson mendatangi Argos dan berterima kasih atas apa yang Argos lakukan. Lalu Baron Dawson pun menceritakan pengalaman pedihnya. Dan Argos lalu menceritakan hal ini kepada Eren. Tapi Eren pun tidak menjawab pertanyaan Argos itu. Iyalah, masa bilang dari masa depan ya kan? Eren pun lalu mendekati Conlofre yang masih tersungkur syok di tanah. Eren berkata bahwa Conlofre harus menerima semua konsekuensi atas apa yang ia lakukan. Namun bukannya tobat, Conlofre malah tambah ngadi-ngadi, di mana ia menolak sadar dan malah menuduh Eren dan Argos yang enggak-enggak. Dia berkata bahwa Eren telah melindungi seorang kriminal yang telah membunuh seorang anak bangsawan. Dan itu sama saja seperti berkhianat terhadap kekaisaran, ucap Conlofre. Dan Conlofre pun lalu mengeluarkan aura membunuhnya yang mirip-mirip kayak punya Morgan. Namun Eren yang melihat itu mah slow air. Eren pun menjawab, jika memang harus begitu, maka dia tidak akan ragu untuk menjadi pengkhianat kekaisaran dan dia akan melawan kekaisaran. Karena di dunia ini, pemimpin yang kopla tidaklah dibutuhkan, sama seperti Conlofre yang tolol. Dan wush, Eren pun kembali melepaskan aura dragon miliknya yang langsung melenyapkan aura milik Conlofre. Sontak Conlofre pun menjadi ciut saat berdekatan dengan aura milik Eren. Eren pun lalu mengeluarkan pedang dari sarungnya, bersiap-siap untuk menyerang. Dan slash, Eren pun langsung melancarkan tebasan aura yang langsung menghancurkan pedang milik Conlofre. Conlofre pun sontak terduduk lemas, ia sudah tidak bisa melakukan pembelaan diri lagi. Dan Eren pun lalu meninggalkannya. Eren berkata bahwa hidup dari Conlofre sekarang tidaklah lebih dari seorang sampah. Semua prajurit milik Conlofre pun tidak ada yang berani mendekati Eren karena mereka semua sudah tahu siapa Eren yang sebenarnya. Dan sementara itu, Argos pun lalu mendekati Eren yang hendak pergi. Ia memuji semua yang dilakukan Eren. Eren pun tanpa basa-basi lalu berkata bahwa Argos adalah salah satu orang di dunia ini yang mereka perlukan. Argos pun lalu mendekati Eren. Ia berkata, kalau ia tidak peduli Eren itu seorang duk atau raja sekalipun, karena mereka bahkan tidak saling mengenal. Dan Argos pun lalu tersenyum. Ia menambahkan, tapi dirinya tidak punya pilihan selain mendengarkan orang yang telah membantunya. Sontak Eren yang mendengar itu pun lalu tersenyum ke arah Argos, dan mereka berdua pun saling bercanda satu sama lain. Dan sementara itu, mereka bertiga yang melihat kedekatan Argos dan Eren pun merasa kalau mereka adalah teman lama yang sudah saling mengenal.